Satu kelompok lagi tuh, tidak salah rumnya ini. Iya. Tidak. Aduh. Akan dipimpin diskusi Pak Agus. Masih ada itu grup kah yang kemarin? Masih ada. Coba beda aneh beda, pinky beda. Apa nama grupnya? Dulu, bor tiga. Untuk bor 2 Pak Sukarman dipimpin diskusinya, bor 3 Pak Agus Salim. Sebaiknya pakai presentasi supaya langsung diketik apa yang didiskusikan. Iya Pak. Untuk kelompok 1 silakan ditentukan. Pak Firman, Pak Roni, Pak Muhammad Sain, Pak Abdul Majid, siapa yang mau memandu diskusinya? Saya persilakan. Share dulu Pak, yang kasus itu. Udah kah? Udah. Isim ke belakang dulu, Dik. Bukan itu Bu Darena, adalah seorang guru biologi SMA. Iya itu dah. Iya. Dia mengajar murid-murid kelas 10. Sudah dibaca. Sudah aku baca tadi, tapi begitu nih. Nah, itu Jelaskan dulu Pak Ale. sedikit Saya gitu. belum baca. Dulu kalau gitu kita baca Pak sama-sama dulu baru kita bahas. Rena adalah seorang guru biologi SMA yang mengajar murid-murid kelas 10. Ada tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Tanya situasi sedang pandemi menggunakan metode quick learning. Keanekaragaman hayati dapat terakses secara menyeluruh. Sudah menuliskan tentang konsep fungsi dari keanekaragaman hayati dan diskusi jelas ini anunya diferensiasinya konten tentang konten juga ada di ini kan Cina ini dua teks ini. Oh ya, ini. Diferensiasi strategi kegiatan pembelajaran dan diferensiasinya pasti diferensiasi konten. Oh, Oke. Bagaimana?
kesimpulannya. Apa tadi pertanyaan dasarnya? Ada 3, ada 4 kan? Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Paling tahu karena diskusi itu memberikan pertanyaan pemantik. Ada yang SS tadi anunya. Tidak ku screenshot kita di pertanyaannya. Muncul Ki, ada terlihat. Kirim di grup. Coba lihat di grup, ada saya share pertanyaannya, baru kita yang Membaca dulu nah. ya, kita baca dulu. Saya juga sambil baca. Di mana? Apakah kita muncul berasa? Bagaimana cara Bu? Menurutku sudah mempelajari materi secara Cara diri. Ada juga pertanyaan tekniknya toh di situ, nah kasih tahu gurunya. Oh, apa kebutuhan belajarnya? Belajarnya kebutuhan. Dipelajari ini murid secara mandiri materinya. Nah, ini tadi bacaannya. Apakah kebutuhan Apa tadi belajar pertanyaan murid? keduanya? Bisa dibaca dulu pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan bagaimana cara diagnosanya? Bagaimana? Pertanyaannya dulu. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara guru Menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, strategi pembelajaran apa? Strategi pembelajaran
siapa yang digunakan? Strategi pembelajaran apa? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang keempat, Dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama itu apa dulu kebutuhan belajarnya ini anak-anak sebenarnya? Kayaknya sudah mempelajari materi secara mandiri. Kesiapan belajar murid. bagaimana? Kan kemarin itu yang menjelaskan tuh ada itu kesiapan, minat, sama apa kan gitu, Produk. produk. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Apa Iya, kebutuhan belajarnya ini ditanyakan. Kebutuhan belajar murid. Apakah itu kebutuhan belajar murid? Kalau matching kayak ini, Kebutuhan belajar murid kayak misalnya bisa dilihat dari ketiga itu, kesiapannya, minatnya seperti apa, dan produk yang mereka sukai, cara belajar, gaya belajarnya itu semua kan kebutuhan murid tuh. dulu itu kebutuhan belajar murid kan terbagi atas 3 di yang di modul. Poin pertamanya apa ya? Kesiapan kayak anunya Kesiapan. ilmu bekal apa istilahnya Nih, maksudnya itu belajar sendiri. yang sudah dia punya ilmu yang persiapan awalnya. Dia sudah mampu belajar sendiri. Kalau yang poin keduanya apa? Minat. Minat di? Iya. Minat. Kemudian yang kayak ketiga, apa, seperti apa hobinya. Kalau yang ketiga itu produknya. Tidak, saya dulu pasti ada di dalam itu di tidak aku baca baik ini namanya. Pasti sudah baca tadi. Kesiapan belajar, minat belajar, sama profil pelajar. Oh iya, profil. Profil itu kayak lingkungan belajarnya, apakah dia suka misalnya bising atau harus tenang, itu profilnya. Tapi harus dikatakan sesuai dengan anunya ini Kak, itu materinya. Kita jawab berdasarkan itu mau tahu apa sebenarnya ini kebutuhannya anak-anaknya ibu siapa lagi namanya? Bu Deriana. Bu Cherry ya. Bu Cherry atau Bu Deriana? Yang mana Kak ini? Yang itu SMA, yang biologi Kak. Oh iya di astagfirullah. Yang itu yang SMK. Bu Derana. Iya, Ibu Derana ini. Tapi di kasusnya itu ada Mika tertampil itu, perhatikan kesiapan belajarnya siswa, minatnya, profil belajarnya. Ini karena situasi sedang pandemi, Ibu Deriana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Ibu Deriana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati. Berarti metodenya itu dia menggunakan flip learning. Berarti profil apanya di? Flip learning itu sebagian daring, sebagian online, sebagian luring.
Berarti profil anunya tadi apa? Pancasilanya. Oh, Profil cukup lama. Berapa pelajar, itu? profil belajar. Profil belajar muridnya. Menurutku sih itu masuk dalam kesiapan. Tidak ya? Kayaknya tidak ada deh. Tidak ada di sini diceritakan bahwa dia memperhatikan kesiapan belajarnya siswa. Ini untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu setelah tahapan belajar mandiri. Iya betul. Coba kita baca lagi teorinya yang di Murid-murid yang diminta mengikuti LMS. kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban-jawabannya. Ibu Derana hanya Kalau saya sih tidak kulihat ada konsep ini. Tidak ada dia mempersiapkan kesiapan belajar siswa. Kayak misalnya itu semacam kayak asesmen awal untuk mengetahui Menurutku kan tidak harus dia ada langsung diagnostik, toh kan banyak cara untuk mengetahui kesiapan siswa. Kayak dilihat asesmen diagnostik itu salah satu cara, Ji. Kan ada beberapa itu, 13 kayaknya. Bisa berdiskusi dengan orang tua. Memang tidak di sini, tapi kan situasinya dia tahu nih, situasi pandemi. Nah, makanya dia menyiapkan bagaimana supaya dalam situasi pandemi ini semua bisa terpenuhi kayak kebutuhannya. Jadi dia ambil flip learning. Hanya saja ada materi yang harus diakses oleh siswanya. Ini kan belum tentu semua satu. Iya betul. Berarti ini readiness-nya. Okay. Tapi kan flip learning. Flip learning itu siswa bisa datang, yang bisa datang dia bisa datang ke sekolah. Yang bisa datang ke sekolah. Yang tidak bisa TKP nih. Sebelum bertemu daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari materinya. Muridnya akan menyiapkan paparan sama itu flip learning itu proses flip learning ada materi diberikan toh itu kesiapan belajar gitu sih. Kan ada sumber belajar juga yang disiapkan kayak baik koran, artikel dari koran, ada juga dari internet. Menurutku Ibu Derana sudah berusaha. Mengingatkan nih, tapi itu siswanya disuruh belajar mandiri, secara mandiri. Kembali ke pertanyaan, sebenarnya kebutuhan belajarnya ini anak-anak apa? Ini saya kasih ini.
Jadi baca teori deep learning. Kalau di ini tadi saya baca di LS itu readiness itu dia kayak dalam kebanyakan di pengertiannya yang Readiness itu kesiapan dalam pelajaran bahasa Indonesia dalam menjelaskan dan memberikan kesempatan murid-murid untuk mengeksplorasi beragam teks narasi. Berencana meminta murid-muridnya membuat sebuah draft contoh teks narasi sendiri. Ia kemudian melakukan asesmen terhadap draft teks yang telah dibuat oleh murid-muridnya. Setelah melakukan asesmen, ia menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Itu kayak kalau konsepnya ini yang dicontoh di ini di LMS, dia kayak melakukan asesmen kecil sebelum memulai materi. Jadi setelah itu dia mengelompokkan kebutuhan siswanya ke dalam 3. Ada murid yang terampil menulis, ada murid yang tidak terlalu terampil menulis, dan ada murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, kayak gitu. Jadi ada semacam kayak istilah post-test, pre-test gitu-gitu. Jadi dia lakukan dulu pre-test untuk mengetahui kemampuan awal dari murid. Nah, itu kedua, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid? Itu pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kebutuhan murid itu yang ingin dipenuhi? Bagaimana menjawabnya ini pertanyaan nomor 1? Kayak bingung saya lihat pertanyaannya. Kalau menurutku yang lebih cocok dijawab nomor 2 dulu. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kalau dijawab ini nomor 2 akan otomatis terjawab nomor 1. Kebutuhan belajar muridnya. Kayaknya Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu setelah tahapan belajar mandiri. Kayaknya cocok kita paragraf 3 untuk tahu kesiapannya ini anak-anak. Dia menyiapkan pertanyaan pemandu. Ada kuisnya toh, ada kuis tertulis yang harus diisi. Ya, memberikan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Dari jawaban-jawabannya ini murid, kita Ibu Derana akan tahu bagaimana kesiapannya, maksudnya ilmu yang sudah ada dalam kognitifnya ini anak. Itu yang nomor 2 menurutku. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya. Tapi kan kalau kita tidak, untuk nomor 1 ini, kan kita tidak tahu jawaban-jawabannya anak-anaknya seperti apa. Kan kalau kan kebutuhan belajar itu dilihat dari ini, di 3 teori itu. Kalau ya, jadi dari kesiapannya, minatnya, dan kan itu kebutuhan belajar itu ini di teorinya toh Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Different Interaction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling 3 berdasarkan 3 aspek. Yang pertama kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Berarti kita harus jawab berdasarkan itu. Iya. Apakah di kasus itu dia cari tahu kesiapan belajarnya murid, cari tahu minatnya murid, apakah
Nak tahu ki profil Tidak. belajarnya murid. Kalau menurut tidak harus sih tiga-tiganya, haruskah tiga-tiganya langsung dipenuhi? Iya. Harus tidak. Kan iya harus iya kalau berdasarkan teorinya toh. Iya. Kayak misalnya kita melakukan asesmen awal proses pembelajaran, ya di asesmennya ini yang harus kita ketahui. Tadi kayaknya di ceritanya ini tidak Tapi ada kan di konsep konteksnya di sini Ibu Derana. Pertanyaannya tentang Ibu Derana, bagaimana caranya itu Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kalau menurutku Bu Derana kan memberikan dulu teks, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti kuis. Dari kuis itu jawaban-jawaban siswanya dia bisa tahu kesiapannya ini siswa untuk melanjutkan pembelajaran. Itu kesiapannya. Kalau minat saya belum temukan sih minat yang ditanyakan adalah bagaimana caranya Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya toh. Tapi ini pertanyaan pemandunya setelah belajar mandiri toh? Iya. Iya. Itu kan belajar mandiri, merupakan bisa juga cara pemantik gitu. Kayak dikasih ke teks toh. Kemudian kayak persiapan gitu, persiapannya untuk. Nah, kalau biasanya kan dosennya begitu dikasih dulu bacaan sendiri, kemudian ada pikirannya ini dosen ada kesiapan tak ini karena sudah makin nakasih suruh membaca sebelumnya, tapi kan belum tentu semua orang sama pemahamannya. Makanya untuk tahu sejauh mana kesiapannya ini murid, kita Bu Derana kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik, pemandu Pak kayak kasih kuis dari jawaban-jawabannya itu anak-anaknya Bu Derana sudah tahu, oh ini banyak sudah siap ini belum. Cocok nih berarti. Tambah blank. Cocok nih berarti kayak kita ini dulu. Ini kan ini kan konsepnya dia flip learning toh. Flip learning itu konsepnya belajar mandiri dulu baru belajar bersama gitu. Jadi konsep belajar mandirinya yang dilakukan Ibu Derana, dia kasih dulu materi. Setelah dikasih materi dengan berbagai macam sumber kan, dia kasih pertanyaan pemantik untuk mengetahui pemahaman awalnya anak-anak kan. Nah, setelah proses 2 ini berjalan, kemudian dia kasih jurnal refleksi. Setelah itu masuk di Google Meet yang pertemuan realnya kan, kayak kelasnya Meet. Di kelasnya itu kemudian ini terjadi proses pembelajaran normal di Google Meet dengan pertanyaan-pertanyaan ini kayak gitu di sesi daring. Jadi itu satu yang dia penuhi kebutuhan, maksudnya kesiapannya muridnya, dia belum masuk ke minatnya dan produknya proyek profil. Oh berarti oke, kita mulai jawab pertanyaan nomor 1 nih. Berarti kan sudah jelas nih, berarti Ibu ini menyiapkan tuh materinya, menyiapkan materinya dan menyiapkan muridnya kan. Kalau otomatis kalau dia menyiapkan materi berarti dan dia bagi ke murid, berarti itu menyiapkan materi dan murid juga berarti. Untuk belajar di sesi Meet-nya kan, di sesi Google Meet. Iya, menyiapkan materinya itu strategi diferensiasinya ada yang bisa akses sendiri lewat internet, dia juga menyiapkan lewat koran dan video-video. Berarti sudah berdiferensiasi sekali Ibu Derana. Strategi kenapa dia sulit tuh kata? Pokoknya tuh murid tak bisa belajar secara mandiri. Iya, itu diferensi. Kan ditanyakan nomor 3 ini strategi pembelajaran diferensiasi apa yang akan digunakan? Kalau menurutku ya nomor 1 dulu berarti saya ketik ini yang kesiapan belajar. Berarti dia sudah menyiapkan toh? Iya, sudah. Bagaimana bahasanya ini dengan
dengan siswa secara belajar. Kalau mandiri. nomor satu itu sinkron Ki dengan nomor 3. Iya, kan Kan? otomatis nih kalau kita jawab ini sebentar akan terjawab semua ke bawah toh. Kan di strategi pembelajaran itu pasti masuk nih dengan konten Kebutuhan materinya, belajar, kebutuhan prosesnya, sama belajar. produknya. Kebutuhan belajar ada siswa yang tidak bisa akses misalnya internet. Iya maksudku, iya betul nih. Dijelaskan supaya bisa bahasa ketikan toh, bahasa kalau cuma bahasa mulut kan nggak bisa Simpulkan gitu. simpulkan makin bagus. Oke, siapa belajar murid sudah dilaksanakan toh. Nah, buktinya sudah dilaksanakan dengan menyiapkan materi begitu. Nanti diperbaiki itu dengan menyiapkan materi awal dari berbagai film baru. dari berbagai sumber yang bisa diakses semua murid. Semua murid ini bisa mengakses toh, tidak dibilang murid tertentu aja. Murid tertentu. Oh, Karena maksudnya gimana? Karena kan makanya itu Ibu Darana menyiapkan juga koran. Karena tidak mungkin kan dia masih menyiapkan koran kalau semua murid bisa akses di internet. Oh, masih betul nih, berarti semua murid bisa mengakses sumber materinya bahasanya karena seperti banyak itu. toh. Iya, realnya Banyak. iya. Ya. Ini kan materi awal dari berbagai sumber yang bisa diakses semua murid. Ya, kemudian minatnya. Ini minatnya Kalau ada sih itu. saya nggak lihat. Iya sih. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik lalu Ini pun juga bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya kayak video singkat, poster digital, sama sistem. Nah itu minat. Iya, minat itu termasuk itu. Iya. Karena sesuai dengan ini tuh yang dibutuhkan murid kan, ada anak yang bisa akses, ada anak yang tidak. Muridnya. Jadi boleh dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, Oke. suara dan Dibahasakan balik baru saya ketik ya. Sudah menyesuaikan dengan minat murid dengan cara apa ini? Menyediakan video singkat apa tadi? Udah aku baca. Dengan cara Gimana? Paragraf mana itu yang bahas minat? itu di akhir diskusi yang itu. Oh. Di akhir diskusi. Oh, ini. Kayaknya bukan membuat paket. Cocok minat ini. Tapi menuju penilaian ini. Iya, enggak apa-apa, Ji. Jelasnya ada konsep minatnya di dalam proses pembelajarannya Ibu Darana. Sudah Dengan cara menyesuaikan ini menyediakan karena apa? Memberikan murid keleluasaan untuk memilih. Apakah itu dengan cara menyediakan murid memilih sendiri. Memilih apa? Bentuk bentuk produk yang mau dikerjakan. Memilih sendiri produk sesuai minat mereka. Produk sesuai minat mereka, misalnya video kah, poster digital atau situs web. Video, poster atau situs web. Dan apa itu? Atau situs web. Oh, situs web atau rekaman suara. Oke, next. Profil pelajar profil belajar.
Profil belajar ya. Profil belajar itu dia konsepnya kayak Belajar itu kayak em, apa gaya belajarnya, lingkungan yang mereka inginkan, yang membuat mereka nyaman. hmm, terus ada Ibu ini perhatikan juga Apa itu? profil belajarnya ini anak. Karena kalau otomatis sih kalau dia dengan begitu mudahnya kasih uh, kebebasan untuk memilih, berarti ini sudah sesuai dengan Iya, profil profil belajar murid kan? belajarnya nih. Kan oh ya, kalau di profil belajar murid itu di teori di LMS itu dia memperhatikan visual belajar anak, auditori anak, sama kinestetik anak. Iya. Oh, berarti cocok nih, kan kalau video berarti itu visual, kalau auditori itu dia berarti misalnya bentuk tugasnya bisa rekaman suara kan? Heeh. Nah, harusnya berarti ini profil belajar murid dia sudah melakukan sudah memperhatikan dia sudah memperhatikan profil belajar. Iya, sudah diperhatikan nih karena menyediakan beberapa sumber itu Ibu Dariana sama Bisa dan sesuai dengan minat belajar sesuai dengan minat belajar ini aku kebangsaan sesuai dengan gaya belajar murid dia media terlalu sesuai dengan begitu Medi kan bisa jadi jelaskan gaya belajarnya murid yang visual dikasih mengerjakan tugas video yang bisa mengerti itu teman-teman. Yang terlalu jelas. ya betul. Berarti kita langsung ke nomor 2. Bagaimana cara menentukan kebutuhan belajar murid? Cara menentukan kebutuhan belajar murid. Harus Kalau asesmen menurutku kayaknya tadi gitu. tuh yang tadi memberikan kayak materi pemantik, kemudian melalui kuis, itu kan asesmen diagnostik. Iya, asesmen sama ya asesmen itu bisa juga kan asesmen diagnosis itu bisa Bisa langsung bertanya. Iya. Bisa Bisa. asesmen diagnostik sih kayaknya. Tapi ini pertanyaannya bukan ditujukan ke Ibu Redana atau untuk kita kayaknya ini. Tidak, Ibu Derana yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Tidak. Ya. Masukku ini pertanyaan ini nomor 2, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid? Bukan dijawab berdasarkan kayaknya sih Bu Derana karena konteks teksnya Bu Derana. Oh iya kah? Iya, karena begitu. ini kalau guru menentukan kebutuhan kita, Bu Derana jawaban tak dengan kelompok lain. Ibu Derana ini bagaimana ini Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya? Oh ya. Jawab nih bagaimana ini Bu Derana menentukan belajar muridnya? Bu Derana tidak dijelaskan secara gamblang sih di sini. Iya, tersirat toh. Iya. Bilang nih saja, Ibu Derana memberikan satu materi pemantik, kemudian mencoba mengetahui kesiapannya melalui kuis yang disajikan. Jadi mengambang ini nanti jadi perdebatan itu. Nggak ngambang nih Pak Gus, jangan terlalu kompleks. Sederhana ini. Kan ini daring, konteksnya kan daring. Nah, bagaimana caranya? Dia kan belum Google Meet. Jadi dia untuk tahu dulu bagaimana pengetahuan awal dari muridnya. Nah, kasih dulu satu kayak hal yang bisa dibaca-baca lah.
Nah, dari apa yang dia baca kan, meskipun bacaannya sama, pengetahuan siswa tidak akan sama. Cara belajarnya mereka berbeda. Dari situ jawaban-jawabannya kan kita bisa deteksi nih kesiapannya ini murid untuk lanjutkan ke materi yang intinya. Bagaimana cara guru menentukan bagaimana cara guru tak Bagus ke luar negeri ya pikiran adalah Cara cara pergi di menentukan Singapura ini ya. kebutuhan belajar murid dengan ya, ada dengan melakukan dengan melakukan Memberikan pertanyaan awal atau kuis melalui kayak materi tematik, itu bisa dikatakan asesmen diagnostik toh. iya asesmen diagnostik kognitif itu mau dibahas ini Kognitif itu kognitif. Kita bahas asesmen di Diagnostik. kognitif Ya. kepada murid untuk mengetahui Melalui materi pemantik dulu untuk mengetahui kesiapan pemahaman atau awal, pengetahuan awal, ya. Pengetahuan awal murid dengan cara memberikan materi dengan cara memberikan pemantik, bisa materi pemantik atau materi awal. Oh, coba sampai sini mas. Kan ada pertanyaan awal asesmen toh. Jadi memberikan materi pemantik, lalu yang diikuti dengan kuis. Oh ini berarti yang di awal sih kan. Dengan memberikan materi pemantik dan pertanyaan awal mau begitu. Memberikan materi pemantik yang diikuti dengan kuis. Pemantik yang diikuti dengan kuis. Untuk mengukur sebagai bentuk asesmen diagnosis kognitif kepada murid untuk mengetahui pengetahuan awal murid begitu adik singkat ya. Nomor 3 kalau mau ditambah ini bisa mau tambah begitu Mak. Terus strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Berarti kontennya berbeda itu kontennya. Prosesnya sama produknya beda-beda. Iya. Konten sama produk, iya. Apa prosesnya itu juga beda-beda tuh. Konten itu materinya pasti. Apa itu 3 apalagi 1 itu? Aku lupa. Proses. Konten itu proses, Mi. Kapan? Iya, konten itu materi. Jadi proses itu kayak proses mengerjakannya bagaimana. Kalau konten proses itu produk. hasilnya. Oh iya. Cocok, Mi. Konten proses produk. Nah, ini model. Nah, berarti kita jawab berdasarkan ini. Konten harus miring materi. Ini dulu lah, mulai betul. Gelap nah. Mati lampu kah? Mati lampu. Oke. Karena gelap memang. Dalam. Produk. Oke, kita bahas kontennya.
Berarti materinya ini beda toh? Kalau dibahas satu-satu tuh kayak sama aja jawabannya. Sama dengan yang WhatsApp ya? Tidak. Konten dengan proses. Kontennya berarti beda-beda di materi yang Konten itu kayak dia menyediakan berbagai sumber belajar seperti akses materi yang bisa diakses di internet. Ada juga berbentuk koran, video, bentuk koran, video, berbagai dan bentuk web. sumber. Oke. Bukan web, video dan apa tadi itu? Mana suaranya Rahmi? Video dan Nggak kebuka kianuku. yang ke pergi makan. Salah. Nggak kebuka ki. Sorry. Video dan apa? Video dan Video. Koran. Video dan akses pokoknya materi yang bisa diakses langsung. Terus itu ya situs web. Situs web supaya apa namanya tuh? Oh, Greenpeace. kalau prosesnya sumber juga. Prosesnya itu kayak Gemit gitu. Gimana tuh? Kayak ini saya kasih contoh sederhana kayak bagaimana sih berdiferensiasi konten, proses, produk. Misalnya itu kayak konten, misalnya temanya ini misalnya mapel ini ya, mapel kayak seni budaya lah atau ke yang kayak buat kue gitu. Misalnya dia materinya bahan pangan. Siswa dibebaskan memilih konten atau materi apa yang mau dia buat. Misalnya ada yang mau buat kue dari beras, itu kan termasuk pangan, atau dari ubi dan lain-lain. Proses dulu bagus. Kalau proses, terserah anak-anak itu dia mau kayak ini bahan yang sudah dia pilih itu, dia mau kayak goreng kah, masak kah, kukus kah, terserah proses pembuatannya. Kalau produknya pasti beda-beda gitu, karena dari awal materinya yang dia pilih beda. Jadi otomatis produknya akan beda. Ada yang jadi misalnya pisang, ada yang jadi kayak keripik ubi gitu-gitulah. Karena prosesnya juga beda, otomatis akhirnya produknya beda-beda begitu. Yang saya pernah mendapat ya, tapi ini susah dikasih masuk di kayak mapel geografi atau mapel-mapel ini susah. Kalau di ininya, di konsepnya ini ada tuh prosesnya. Bagaimana? Proses pertanyaan pemandu, tantangan, sudut-sudut mungkin. Proses ada di ada tuh dulu. Sudah aku kirim ke grup. sebenarnya bisa ya, cocok nih berdiferensiasi ini Ibu Rendang, Ibu Deran. Derana. Sorry. Saya pakai HP karena lobet teku. Berarti prosesnya mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan Proses itu Pak kalau misalnya menyediakan pertanyaan pemandu. Enggak lewat itu. diberikan kebebasan mengerjakan Semantiknya tadi Di proses. dengan
Gimana? Bagaimana ini jawabannya? Begitu, Mi. Produknya berarti ini. Udah aku baca lagi nah. Paket info digital. Oh, ada aku baca tadi itu memberikan tantangan kalau produknya. Yang Bukan proses. bagaimana? Yang kutulis di terbaca jika yang ku ketik? Terbaca, terbaca. Masih. Tapi prosesnya Mami ini bagaimana menjelaskannya? Begitu Kalau malah. menurutku itu prosesnya bagaimana Bu Derana membawakan mengajarkan itu materinya melalui pertanyaan yang menstimulus critical thinking-nya siswa dalam pertanyaan-pertanyaan ini tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting. Berarti diajak siswa untuk berpikir kritis bagaimana memaknai itu materi. Dewasa mengadakan tugas sesuai dengan minatnya, dengan mengutamakan critical thinking. Critical thinking murid. Begitu, Mi. Kalau aku bilang ya kan ini masalah Indonesia. Di sini anunya keanekaragaman hayati. Nah, di sini kan dari apa namanya? Dari sumber yang dia sediakan, misalnya kayak artikel dari koran, video-video. Nah, di situ kan memilih sendiri apa yang dia bukan paling itu Ya, betul. itu yang minat. Betul. Terus Kalau prosesnya ini bagaimana guru 30 menit lagi beda. bagaimana guru menginginkan murid memaknai, maksudnya di intinya itu pembelajaran. Bagaimana guru meminta murid memaknai info materi yang dipelajari. Jadi proses yang disediakan Ibu Derana itu dengan memberikan pertanyaan yang memacu muridnya untuk berpikir pikir kritis. Seperti pertanyaan ini, tingkat keanekaragaman di mana? Jadi kreativitasnya Ibu Derana memilih pertanyaan yang memacu muridnya untuk berpikir. Oke. Itu aku bilang memilih sendiri murid berpikir kritis. Pertanyaan yang dipilih itu pertanyaannya. Oke, sudah mengerti. Tinggal bagaimana nanti pas presentasi dijelaskan toh? Kan ada Pak Agus. Saya selalu Ibu Nir, kemampuan berbicaranya bagus sekali. Sudah kata kunci itu di bimbingan Ibu Samia. Kata kunci itu ada Pak Agus. Jadi akan kalau membuat agenda individual untuk murid Cocok masuk itu juga proses. Buat agenda individual untuk murid, mengembangkan kegiatan. Bangka aku Pak Juma. Di belakang berdiri. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, lanjut produk dulu. Produk itu ada minggu ketik. Iya, ada Mi Pak Ding. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian?
Iya, penilaian. Ada yang dapat kah? Ya harus bilang. Oh, ada aku baca di sini kayak itu kayak assessment for learning. Yaitu Apa itu? dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Itu namanya assessment Itu for learning. bagian, oh ya, itu bagian terakhir, paragraf terakhir itu nih sistem penilaiannya. Tinggal Jadi dijelaskan melalui produk yang dikumpulkan oleh anak-anak, Karena sediakan itu slot waktu, Ibu Darian. nah, ada di dalam slot waktu khusus ini Bu Darana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Berarti masuk juga itu di proses. Ada rubrik yang disediakan berdasarkan produk yang anak-anak itu kerjakan. Setiap produk pasti ada rubriknya toh. Jadi dari rubriknya itu dia bisa melihat poin-poin mana yang sesuai dengan rubrik yang dibikin. ada yang baca kah teori penilaian berdiferensiasi. Tidak kuda apa salah ya? Aku baca tapi agak aneh Bagian aja. mana? Permukaan aja. Oh ini ya, asesmen di. Tidak aku baca saya. Belum Sepertinya ada bukit grup. Berarti berjenjang ini kegiatannya toh. Asesmen Ada aku jawab itu tadi malam tentang nilai. Berarti berjenjang ini kegiatannya. Oh, bagus. Kayaknya kalau ini kalau dibaca secara utuh tuh kayaknya ini tidak kayak satu hari mengajar begitu ya. Kayaknya dua kali pertemuan atau satu kali pertemuan tapi proses penilaiannya di luar jam itu. Kembali ke pertanyaannya toh begini Ji. Bagaimana guru itu melakukan penilaian? Enggak tanyakan Ji setelah penilaian toh? Tidak ditanyakan Ji setelah penilaian. Yang ditanyakan bagaimana guru melakukan penilaian. Penilaian itu dilihat produknya setiap produk yang dikumpulkan itu anak-anak, Bu Darana menyiapkan rubrik. Nah, kalau rubrik kan jelas Ji, poin mana yang dipenuhi. Misalnya 20% ini kayak rubrik anuta biasa. Begitu nih caranya melakukan penilaian. Berarti ini Ibu Darana menyediakan slot waktu selama murid-murid bekerja apabila memerlukan bantuan. Pertanyaan pemandu. Oh. Pertanyaan pemandu, kuis tertulis, refleksi. Diskusi juga siswanya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian diberikan atau didiskusikan bersama. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, sambil ini siswanya mengerjakan sesuai rubrik yang diberikan, mereka juga melakukan pertemuan-pertemuan. Kalau misalnya dalam penilaiannya itu tidak memenuhi rubrik yang disediakan, barulah ada di dalam ada penjelasan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Kayak begitu Ji. Menurut sih. Bu Darana. Ibu Darana juga menyediakan slot waktu. Bu Darana membuat rubrik penilaian
berdasarkan dengan produk yang dipilih oleh muridnya. Nah, gitu terus Pak Gus. Itu yang Nabi lagi Kak Wati. Ish, menyeramkan tak di dalam. Shit. Kenapa saya gelap dan di situ tidak? Oke, begitu. Berencana membuat rubrik penilaian sesuai dengan produk yang dipilih murid, kemudian memberikan berbagai Umpan balik kalau masih ada yang tidak memenuhi rubrik penilaian tersebut. Oke. Ada pertemuan-pertemuan dan diskusi bersama, kemudian diberikan penjelasan tambahan kalau ada yang produk yang dia buat tidak memenuhi rubrik yang telah dibuat. Tinggal nanti bagaimana menjelaskannya. Saya Pak jelaskan ya kalau bagian penilaian Pak Gus. Bu, kayaknya kita sudah selesai ini. Udah kan. Ini kayak akan dipresentasikan besok. Iya. Kita ambil yang PPT tadi. Penilaian pada pembuatan hasil pekerjaan digital. Oke. Ada yang mau dikoreksi atau dikasih tambah? Maksudku satu, Jinda ini yang SMK. Satu jika yangnya. Ada lagi SMK. Iya, satu ya. Satu itu. Iya, satu ya. Oke. Kita SMK. Yang SMK ada kan SMK. Tidak ada SMK itu ya. Ada Pak Cet. Ada Cet. Mana? Di bagian bawah sekali ya. Setelahnya ini Di bawahnya, di halaman bawahnya. selanjutnya. Oh, jadi- Halaman selanjutnya. Iya, bah. Pak C. Bagus. Kelihatan Ji Ibu Nir di anunya. Nggak ada kelihatan gitu. Apaan? Kelihatan mukanya, nggak kelihatan gitu. Hitam Ki. Kelihatan di. Kelihatan gitu. Mana kelihatan? Nah, tutup kameranya. Tidak. Itu horor. Iya. Ki. Hitam Ada, nih. ada. Padahal kita berdekatan loh. Padahal kita berdekatan loh. Astagfirullah. Oh, Dosa apa horor buat gitu. Padahal berdekatannya ini. Ya mama kaget kalau ada putih-putih di dekatku. Sengaja kapan kita tutup kamera tak? Tidak. Kameranya udah kelihatan segitu semuanya. Berarti rusak kameranya itu. Atau lagi Tetapi- di sekolah itu kah? Di sekolah. Ay, di dekat WC pasti. Sampah-sampah kan sama di KWC ya. Oke lanjut. Nggak ada Mi, 4 pertanyaan kan? Nah, ini. Coba simulasi presentasi Bideng. Masya Allah, Ibu Nir deh, Ibu Nir. Kita presentasi besok nih. Saya bilang bagian penilaian bisa aja mau gue presentasikan. Oh iya, jadi Oh, cepat nih. Ibu Nur, Kan ini Ibu Rahmi pale, Ibu Kan Rahmi ini ada presentasi. 4 pertanyaan toh. Bagus Ki kalau laki-laki yang presentasi. Saya Enggak, moderasi. bagi tuh, bagi. Enggak apa-apa jadi bagi. Oh jadi Kan ini ada yang 4 buka. pertanyaan. Nah, Siapa moderator? Enggak mau ya saya jadi moderator. Iya, saya mau jadi moderator pembuka. Jadi moderator nih. Kemudian pemateri pertama Ibu siapa? Ibu Rahmi Mulia. Oke. Ibu Oke. Rahmi jelaskan soal nomor 1, Ibu Nir Oke. soal saya Saya nomor nomor 2, Ibu Nir 3 dan 4. Toh, Kok bisa saya 2? Enggak ada. begitu memang. Tapi
yang jelasnya standby saja besok kan sampai besok itu ada biasanya aduh, kameranya jelek lagi. ada yang mati kameranya, ada yang mati laptopnya, jadi standby saja. Standby untuk menjelaskan semua Ibu Rahmi. Yang penting bukan saya PPT-nya, nah karena mau kak kerja aksinya takut. Astaga, saya juga. Saya juga belum kerja aksinya tahu. Kapan terakhir aksinya tah? Jumat. Jumat. Sabar, masih ada beberapa hari. Masih ada beberapa hari. Kok sama dengan kami bilang masih ada beberapa hari. Iya. Karena lagi ini saya lagi banyak-banyaknya ini di sekolah. Karena lagi input soal e-rapor ini. Sama aja kita bang. Itu ini lagi banyak-banyak. Lagi astaga baru e-rapor itu anu sekali kan. Baca dulu ini deh, mau baca dulu nih Pak Ceta. Rapor itu sebentar sekali jadi kerja Pak. Asalkan ada CP-nya di dalam. Kita enggak jawab ini Pak C tadi lebih bagus kita karena perjurusan. Jadi kita di jurusan tapi memang satu disuruh kerja kan. Itu jika disuruh kerja. Tapi kita enggak kerja ini. Semangat sekali. Mentang-mentang. Atau diganti Mi. Iya, astagfirullah. Sisa 15 menit. Jam-jam. Baca ulang gitu kau. Apakah kasusnya Pak Ceta? Apa jika kasusnya Pak Ceta? 15 menit Kenapa lagi. ini? Kenapa ini kasus yang diangkat semua daring? Kasus ini masih kasus lama kayaknya, masih kasus yang COVID. Soalnya dari mungkin pas CPG yang sebelumnya yang kena COVID. Ada ke CPG selesai COVID baru ada CPG. Iya kah? Iya. Oh, selesai. Iya. Kan ini toh. Umer ini kan prototipe daripada saat ini. Enggak tahu deh yang bisa, kayaknya memang sengaja memang. Berarti kayak gini. Kayak tongki itu orang mati lampu, ketawa lagi. Jam berapa besok? Lagi. Lagi. Jam segini. Bukan jam 1. Tommy. Oh. Apa nak kirim itu Bapak? Karena kirim Bapak Enggak, 15 menit lagi kayaknya. Ada itu link? Iya kah? Ada link? Kembali kapan ke menu awal? Ini tidak dikasih aneh. Oh, 15 menit lagi. F12 ini. 15 menit. Iya, Pak. Kenapa saya pengen? Ada Jeno di sini. Kameramu mungkin. Tapi Coba beda. Ini. Coba Bu Rahmi ki sorot. Kan dia pakai HP-nya Ibu Nir, pakai HP itu. Coba lihat. Ada aja. Tidak ada ya. Pakai HP dah Ibu. Ada jangan nih. Kasih di mukanya Ibu Nir. Jangan sampai kalau di Memang kita suka main gelap sih. Memang suka dia gelap-gelap ke. Astagfirullah. Kamera kenapa dia? Ada debunya itu. Nah, ada. Jadi ku jelaskan itu banyak semua apa itu kesiapan, apa itu minat, apa itu produk. Terserah kau, kalau ada yang bertanya baru jelaskan. Dijelaskan, iya masa tidak dijelaskan? Nah, semua Pak Agus jelaskan.
Sepertinya nih Pak Agus jadi andalan dulu di grup bertiga. Saya ya tim diam-diam ya saya. Ada aja 2 orang ku andalkan. Baru kalau aktif Jaki juga di dalam. Jaki jadi tim diam Pak Agus. Gimana nih lampunya, Dek? Di sini, di tangki sini. Enggak. Itu kok Kitiup dulu. nyala lampu. Ini kita bukan berdiskusi malah ini. Itu dicolok dulu di sana. Sudah kecolok. Bukan, itu yang warna nuang. Hijau tuh. Iya. Belum tulisan. Terus Ada di sini. tidak. Udah nggak mungkin. Tidak juga. Jangan. Hampir juga selesai. Dari Pak Gus, di mana Ki ini Pak Gus? Masih di sekolah Ki Pak Gus? Di rumah Kak. Baru gak pulang dari sekolah tadi. Kita di mana itu sekolah tak SMK apa? SMK Negeri 3 Takalar. Ada itu sekolah yang tidak ada rumah di Tidak ada dekatnya. sekolahnya. Sawah-sawah. Tambah gelap, Kak. Sawah-sawah. Sawah semua. Oh iya, yang jalan ke ini, ke rumah sakit. Hanya Sebelah mbak kanan. dilewati rumah sakit ke rumah ke sekolah aku. Yang itu ya yang jalan pergi ke Kunjung. Kita Itu kalau dari arah Galesong gitu, kan ada itu belok kiri ke rumah sakit terus sama terus lagi ke arah Soreang. pantai. Pantai apa? Pantai Apa? jauh sana lagi. Tunggu dulu, sama berapa? Hah? Mati ke kamera. SMA 5 gitu. Kok sama lima itu di mana kah? Udah Di biasa nggak Takalar lihat lah. Galesong, nggak pernah aku lihat sama lima. Pasti nggak di pinggir jalan toh. Iya, pas di belakangnya kantor polisi. Kalau kantor polisinya Galesong, pas belakangnya itu sama 5. Yang di Suselbar, dekat Suselbar. Sulselbar. Oh iya, Bang Sulselbar betul. Apa bang di situ? Oh, Ada SMA Bang 5 itu di Sulselbar. sana. Depannya itu Bang ada sekolah SD, SMP, baru ada lapangan. Depannya Iya. lapangan, kantor polisi, belakangnya kantor polisi itu nih. Jadi Lihat, belok Teh. kiri. Sekolah baru itu di situ. Sekolah jadul. Sekolah pertama itu kayaknya SMA pertama di Galesong. Oh, Itu dulu baru Galut, SMA Galut kan, SMA Galesong Utara. Baru ada SMA 13. Galesong kota toh. Iya, Sering nggak dulu ke situ, daerah-daerah situ. kita asli mana kah? Pernah nggak kerja di Galesong, bagus? Hah? Pernah nggak kerja di Galesong, perusahaan di situ? Banyak perusahaan di Di situ toh? Di mana? Perusahaan apa? Di dia. Oh iya, Pak, buat dia. Dekat SMK atau SMK 1. Ya, SMK 1. Apa kerja di situ? Saya jadi translator, marketer. Di perikanan. PT Dia Jaya. Di tahu dia di lapang. Oh iya, di Aji Rapang. Iya. Saya Agak- pendengar. iya, astaga. Tidak tahu Ki Jilapang. Tidak. Orang Tidak mana tahu, kita? tapi sering dengar namanya. Maksudnya terkenal kita orang. Terkenal kita biris-biris sih. Maksudnya enggak tahu yang jelasnya terkenal kaya begitu, banyak usahanya begitu. Iya. Situ Kak dulu 2 tahun. Kita asal orang mana kita Pak Agus? Saya orang sini. Orang Galesong. Iya. Harusnya dipindah Maki Pindah, Belum Kak? belum ada informasi. Matikan kamera aku, Dik. Matikan saya kamera aku. Oke.
apa SMK dia apa anu tak SMK di situ sekolah tak apa anu utamanya kayak apa di jurusan utamanya. Pertanian di sini. Berarti diajar kini anak-anak tanam padi begitu. Iya. belajar Ki. Oh iya seriusan? Kayak maksudnya Iya. konsep bertanam padi yang lebih Iya. modern begitu. Iya. Wah, Tidak iya. tahu juga kan kita bukan guru produktif kan dong. Iya, itu di belakang menanam kipadi. Tapi kita tidak tahu konsepnya seperti apa. Menanam kipadi. Pergi Pak Jeko juga. Iya kah? Dia anak-anak diajari Pak Jeko begitu. Diajarkannya begitu. Oh yang ini ya, yang kayak apa lagi? Pabrik ini ya. Apa kayak mobil Kayak pabrik gitu. Kayak menanam pada umumnya yang kita lihat. Tapi ini kulihat tidak Mi, kayak menanam tomat Mi, menanam kayak sayur paria. Lagi situ. Apalagi kalau bisa jadikan produk tuh sebenarnya bagus sekali ini berdiferensiasi untuk SMK nah. Kayak misalnya kayak pertanian tuh pasti misalnya hasil panennya padi, bagaimana itu padi supaya bisa tidak hanya sebatas bahan pokok tapi mungkin bisa jadi produk lain. Bisa diolah mungkin jadi kue kah, jadi apa? Ada jurusan begitu. Ada jurusan khusus pertanian yang agribisnis, agri-teknologi, ada jurusan khusus untuk pengolahan kayak tata boga begitu. Lain itu jurusannya. Oh iya. Ada juga pemasaran di sini. Jadi dia membesarkan. Berarti memang harus berdiferensiasi nih SMK. Kalau kita SMA itu susah, apalagi kalau kayak materi-materi misalnya geografi. Berdiferensiasi itu enggak sampai semrawut itu, Ji. Berdiferensiasi itu kayak kebutuhan siswa. Kebutuhannya misalnya kayak tadi masa bagaimana anak-anak kondisi perekonomiannya, sosial budayanya, finansial. Lingkungan yang mereka harapkan. Tapi di situ rata-rata yang sekolah di situ anak-anak bagaimana kah? Kayak misalnya dari latar belakang ekonominya itu anak-anak bagaimana? Menengah ke bawah. Ke bawah. Beda dengan Galesong. Kalau Galesong itu nelayan banyak warna. Tidak semua juga. Tidak semua sih, tapi aku tahu lah keadaan perekonomian di situ. Iya sih, kayak lebih lumayan dibandingkan kayak desa-desa gitu kan. 50% itu, kalau katanya orang Bang, 50% itu tabungan orang Galesong, tabungan ratusan jutanya yang nasabahnya di bank adalah orang-orang Galesong. Ya. Tapi ya sih memang kebanyakan orang Galesong itu kayak ya. Saya kan bukan Galesong asli ini, kayak mampu kayak gitu ya, kayak orang mampu. Memang. Karena apalagi mereka yang di daerah-daerah ini kan, daerah yang ramai itu, daerah perkotaan ramainya. Iya. Itu saja siswa di SMA saya itu ada beberapa siswa yang kayak naik mobil ke sekolah. Tapi ada juga yang kayak sekalinya kayak di bawah sekali. Kayak gitu kayak timpang jauh. Kalau di sini kita tidak ada siswa yang naik mobil. Naik apa sih? Pak Jeko? Motor. Tapi aneh tuh. Kurasa di situ sekolahnya. Gimana, Di? Kalau lewat kayak ada gitu siswa di situ kah? Banyak siswa di sini. Iya. Karena luas sih. Kesini kayak jalan-jalan, nggak kelihatan ke depan. Jalan-jalan. Luas kuliah ya kalau dari luar tuh. Nggak kelihatan di depan karena di belakang, Boh. Aktivitasnya di belakang. Kalau dibilang luas di depan, lebih luas lagi di belakang. Berapa jumlah siswa tak? 900-an? Enggak, 700-an. Hampir sama. Sekolahku 900-an. Lebih banyak lagi di situ. Kelompok 3 siap-siap bergabung dengan main room. Iya, Pak. Ya, Pak.
Berarti out begini di sini. Anu dulu, aku kan semitnya. Kembali ke anu kah? Maksudnya Iya. kembali ke link yang tadi, Dek. Iya, kembali pakai dia yang tadi. Mana itu linknya? Aduh. Berarti masuk kayak di PMM. Masuk ke di PMM. Masuk ke di PMM, baru klik keyboard pertama. Sudah. Oh, Apa? masuk ke suaraku. Udah.